المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bayanu tafdili ma yanbaghi ayyuhdara fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Utawi ini itu menerangkan perinciannya, perinciannya perkara yang bagi yang seharusnya ayuhdara supaya dihadirkan apa ma fil qalbi di dalam hati inda kulli ruknin di dalam tiap-tiap rukun wasartin dan tiap surut wasartin dan tiap syarat min amali sholah daripada amal-amalnya sholat. Ini bab menerangkan apa-apa saja yang harus dihadirkan dalam hati di dalam tiap rukun syarat daripada sholat itu sendiri. Fanaqulu maka mengucapkan siapa kami Imam Ghazali, hakuka utai hak kamu in kunta jika ada siapa kamu minal muridin termasuk orang-orang yang murid, artinya orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang mengharapkan lil akhirati pada akhirat, orang-orang yang mengharapkan. Jadi namanya murid itu adalah orang yang menghendaki, awalnya ya, murid orang yang menghendaki keberuntungan, keselamatan, kesuksesan di akhirat nanti, itu namanya murid ya. Kok ada murid kok tidak menghendaki akhirat, seorang murid kok tidak menghendaki akhirat, itu berarti salah kaprah, dia salah penempatan. Tidak ada yang dinamakan murid. itu yang dimaksudkan dalam syariat agama itu adalah orang yang menghendaki dunia, neraka, nggak ada. Yang dikehendaki maksudnya adalah orang-orang yang menghendaki keberuntungan di akhirat. Allah taufula bagi murid, Allah taufula supaya tidak melalaikan siapa kamu awalan di dalam permulaannya anit tanbihat daripada pengingat-pengingat allati yang fi syurutis salat di dalam syarat-syaratnya salat warkaniha dan rukun-rukunnya salat. Amma surutu adapun beberapa syarat asawabiku yang telah lalu faya maka utai syarat surut itu al azan, satu azan. Yang dimaksudkan di sini adalah masuknya waktu. Paham ya? Yang dimaksudkan azan adalah sholat apa itu setelah masuknya waktu azan. Terus yang kedua adalah wattoharah, bersuci. Syarat-syarat yang harus dikerjakan azan atau masuknya waktu. Azan di sini dalam penjelasan bawah al-murad bi alal haqiqah dukhulul waqti. Yang maksudnya azan ini adalah masuknya waktu. Yang berikutnya lagi adalah toharah, artinya adalah bersuci. Wasatrul aurat, dan yang berikutnya lagi syarat-syaratnya menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wal intisabu qaiman, dan jejak. Wal intisabu, dan tegak qaiman halih berdiri bagi yang kuat berdiri. Wan niyatu, dan niat. Jadi ini pembahasan dalam Imam Ghazali adalah perinciannya perkara bagaimana cara bisa menghadirkan hati itu. Ini selalu dibahas dalam kitabnya Imam Ghazali, sangat banyak pembahasan tentang sholat ini. Karena pada hakikatnya sholat itu bagi seorang muslim, sholat itu bagi seorang muslim itu adalah ibarat ikan dan air. Apa? Sholat itu adalah ibarat ikan dan airnya. Ikan tidak akan bisa nyaman, tidak bisa hidup kalau tanpa air. Paham apa paham? Jadi ikan itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Dan air pun juga harus yang bersih, bukan air yang terkontaminasi dengan racun.
ya, yang terkontaminasi dengan racun. Tapi yang dimaksudkan adalah air yang bersih, yang pokoknya yang apa itu, yang baik untuk ikan, bukan yang terkena racun. Harus yang baik air itu. Berarti kalau begitu kondisi lingkungan juga penting, ya apa tidak? Kondisi lingkungan juga penting. Maksudnya air itu adalah lingkungannya. Air itu bisa nyaman kalau memang lingkungannya mendukung. Betul apa betul? Makanannya, ekosistemnya terjaga dengan baik. Tapi kalau ada dalam lingkungannya tidak baik, ya kurang bagus. Ya apa tidak? Paham apa paham? Terus kalau ada ikan kok tidak butuh air, kok tidak membutuhkan, ikan kok tidak membutuhkan air, ikan kok tidak membutuhkan apa itu, lingkungannya yang baik, berarti ikannya itu sudah menjadi ikan asin. Betul apa betul? Ikannya sudah menjadi ikan asin. Kok ada ikan tidak pernah sholat, tidak pernah jamaah, tidak pernah apa, itu sudah jadi ikan ya, betul apa betul? Ya, ikan asin kok kasih masuk di air, hidup apa tidak? Tidak. Ada azan, gerak apa tidak ikan asin itu? Ada azan Allahu Akbar, jamaah, gerak apa tidak ikan asin? Geraknya kalau digerakkan untuk masuk penggorengan, ya apa tidak? Sudah mati masalahnya, karena sudah mati, ya. Nah, maka oleh karena itu ikan butuh air, ya, ikan yang sehat mesti membutuhkan lingkungan dan air yang baik. Betul apa betul? Ikan yang tidak baik, ikan yang sudah mati, ikan kok tidak membutuhkan air dan lingkungan yang baik, berarti ikan asin. Betul apa betul? Atau ikan asar, asar. Amal azan, adapun utawi azan. Wa idza sami'ta, maka ketika mendengar siapa kamu nida al muadzin, pada panggilannya orang yang azan, fa'ahdir, maka menghadirkanlah siapa kamu fi qalbika, di dalam hati kamu, haulan nida, pada gawatnya pengundang-undang, gawatnya undangan, yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Perhatikan di sini, orang yang mau menjawab responsif, responnya baik terhadap azan, maka kalau ada orang azan jawab, maka nanti di hari kiamat dirinya nanti akan dipanggil dengan panggilan yang bagus, panggilan yang bagus. Jadi karena nanti itu, perhatikan, setiap kita akan dipanggil oleh Allah, setiap kita dipanggil, apakah pokoknya di padang mahsyar akan dipanggil, ya fulan bin fulan. Perhatikan, jangan ribut aja. Perhatikan, jadi nanti setiap orang yang dipanggil, ya fulan bin fulan, hei Paido bin siapa, nanti akan dipanggil nama-nama kita. Maka kita disunahkan untuk memberi nama anak-anak kita itu yang baik, anak yang baik, yang jangan terlalu panjang-panjang, yang baik, yang penting yang baik. Kadang-kadang enggak, anaknya satu, namanya itu berapa kalimat, 10 kalimat, ya, 10 kalimat. Nah, anaknya satu, tapi apa itu suku katanya, kalimatnya itu bisa 4, 5, 5. Ya, masya Allah. Ini agak repot ini. Nggak usah terlalu, tapi yang baik, karena kita akan dipanggil, nama kita akan dipanggil. Saya membaca dalam tulisannya Mbah Gememun, dari setiap orang itu nanti akan dipanggil. Kebahagiaan yang paling utama itu, kebahagiaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu dipanggil namanya, bin siapa, dan keluarganya. Jadi kebahagiaan yang paling istimewa seseorang itu adalah manakala dirinya dipanggil beserta orang-orang yang dicintai, disayanginya. Misalnya namanya siapa? Namanya siapa namanya? Siapa? Nah, namanya seseorang, istrinya dipanggil bersama-sama.
azam sama istri kamu, anak kamu silakan masuk ke surga. Senang apa senang kalau namanya gitu? Bahagia. Nama seseorang itu akan dipanggil dengan keluarganya. Namanya siapa, istrinya siapa, bapak ibunya siapa, anaknya siapa. Kalau ada yang masuk neraka, karena di dunia tukang bulet, sholatnya kacau, maka umpamanya istrinya siapa masuk surga, anaknya masuk surga, bapak ibunya masuk surga, tapi si Paijo masuk neraka dulu, dan dipanggil untuk masuk surga. Maka kata Mbah Kimim dalam penjelasan itu, kebahagiaan yang paling istimewa adalah orang itu jika bisa masuk surga bersama orang-orang yang dicintainya, ya keluarganya, ya keluarganya, itu paling bahagia. Apakah kamu bahagia misalnya bapak ibunya masuk surga, anaknya masuk neraka? Bahagia apa tidak? Tidak bahagia. Karena apa? Di dunia saja misalnya, bapak ibunya di rumah, anaknya di penjara, senang nggak bapak ibunya di rumah? Bahagia nggak di rumah? Nggak akan bahagia. Maka jadilah kita itu orang yang baik. Semoga dengan itu kita bersama-sama dengan keluarga kita dipanggil oleh Allah masuk surga. Amin Allahumma. Maka ketika kamu dipanggil oleh Allah dalam azan, kamu bersiap-siaplah kamu dengan sebaik-baiknya. Respon kamu yang baik. Waktu samir, dan bahasa Jawa tuh samir itu cancut tali wondo lah siapa kamu. Cancut tali wondo itu pokoknya bersiap-siaplah. Bersiap-siap dengan sungguh-sungguh. Bizohirika dengan dohir kamu, wabatinika dan batin kamu, lil ijabah untuk memenuhi panggilan azan itu, wal musara'ah dan cepat-cepat. Fa'innal musara'ina, maka sesungguhnya orang yang cepat-cepat, ila hadzal nida, pada itu panggilan azan, hum ya mereka itu alladzina itu orang banyak, yunadauna yang akan diundang siapa mereka, bil lutfi dengan panggilan lembut, bil lutfi dengan kelembutan, yaumal ardil akbar, di dalam pertemuan yang besar itu, di dalam pertemuan hari kiamat yang besar itu. Yaumal ardil akbar, di dalam pertemuan pertemuan yang besar dari kiamat. Jadi orang-orang yang suka mendapat panggilan azan dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan dipanggil dengan panggilan yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya azan, ta'al ya azan, misalnya. Hai azan, silakan masuk, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Amin Allahumma. Tapi Paijo kok jarang salat. Paijo, sini, lebun rokok. Nah, ya. Orang lebun rokok kira-kira dipanggil dengan lembut apa tidak? Dan dipanggil dengan kelembutan. Maka oleh karena itu ini pentingnya ya, orang yang responsif, orang-orang yang ahli mempersiapkan, orang-orang yang mempersiapkan azannya dengan panggilan azan dengan baik. Kalau mati itu nanti kayak dirinya itu berangkat jenazahnya itu kayak cepat sekali, kayak nambang, kayak kayak perjalanannya cepat sekali. Orang-orang yang ahli ibadah dengan baik, orang-orang soleh, itu kalau dia diantarkan jenazahnya itu seperti ringan, seperti kayak jenazahnya itu cepat masukkan kami ke kuburan. Tapi kalau orangnya bulet di dunia itu biasanya berat, jangan dimasukkan aku ke dalam kubur, karena siksaan dalam kubur menanti siksaan dalam kubur yang sangat luar biasa pedihnya karena jiwanya itu. Jadi kalau orang baik diantarkan ke kuburan cepat bahagia, tapi kalau orang yang bulet susah, berat untuk diajak karena dia takut akan segera mendapatkan siksaan dalam kubur. Fa'arid, maka bawalah siapa kamu, qalbaka pada hati kamu, ala hadzal nida, pada ini panggilan. Fa'in wajadta, maka jika menemukan siapa kamu kepada ini nida, mamlu'an yang dipenuhi bil farah, dengan bahagia, farah itu juga bahagia, wal istibsar juga bahagia, bil farahi dengan bunga atau bahagia, wal istibsar juga bahagia,
maskunan yang dipenuhi birruhbah dengan kecintaan, ilal ibtidari pada cepat-cepat. Fa'lam maka ketahuilah sahabat kamu, anau sesungguhnya keadaan yakti akan datang, yakti akan mendatangi kepada kamu an-nida'u apa panggilan, bil busra dengan kebahagiaan, wal fauz dan keberuntungan, yaumal qadha di dalam hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik dan oleh karena itu, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arifna biha ya Bilal. Arifna, ini Rasulullah ini kepada Bilal, ya Bilal, arifna biha ya Bilal, arifna, berilah kebahagiaan kami ya Bilal, biha dengan sholat ya Bilal, wahai Bilal. Arifna itu bahagiakan kami, arifna bahagiakan kami, biha dengan sholat ya Bilal, wahai Bilal. Maksudnya dengan sholat itu arifna biha, artinya bahagiakan kami wahai Bilal, biha dengan sholat, wan nida dan dengan azan itu, ilaiha kepada sholat. Izkana karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa qurratu aini, apa kebahagiaan hatinya Rasulullah, apa qurratu aini, apa kebahagiaan hatinya Rasulullah fiha di dalam sholat. Jadi Rasulullah apa itu kebahagiaan hatinya itu adalah ketika dalam sholat. Rasulullah itu bahagia ketika dalam sholat. Itu Rasulullah itu kecintaan bahagia ketika sholat. Anak-anak yang kita latih sekarang dengan sholat malam, di hati kamu bahagia apa enggak? Damai apa enggak di dalam hati kamu? Ada kedamaian apa enggak dalam hati kamu ketika sholat itu? Ada kedamaian ya. Maka oleh karena itu Masya Allah, Rasulullah merasakan damainya. Rasulullah itu yang maksum, Rasulullah yang pasti ahli surga. Rasulullah ahli sholat malam, mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Bahkan kakinya beliau sampai bengkak-bengkak gara-gara terlalu banyak berdiri dalam sholat malam. Kalau kalian, kita bengkak kalian karena sholat malam atau karena apa? Karena asam urat atau karena banyak sholat malam? Ojo kaken gemuk nih awak tok, kaken lemu, menggemukkan badan saja sholat malam tidak kuat, ya apa tidak? Harus kuat. Gagah itu ketika orang yang bisa menjalankan sholat malam, ya betul apa betul? Sholat malam dijaga, itu namanya orang gagah, kesatria betul itu. Kalau orang tidak bisa menjaga sholat malam, orang mukmin itu namanya pecundang. Betul apa betul? Nah, ini Rasulullah itu sampai kemudian istrinya bilang, ya Rasul, engkau ini kan sudah maksum, kenapa sampai kaki kamu sampai bengkak-bengkak seperti ini untuk menjalankan sholat malam? Maka jawabnya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin melihat saya ini seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi kita menjalankan sholat, menjadikan orang soleh, itu adalah wujud kita ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi seluruh anugerah Allah, seluruh tubuh kita ini gratis dari Allah, seluruh fasilitas semesta ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud daripada rasa syukur kita ini menjadi orang yang abid, menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, ayo jaga sholat yang baik. Paham apa paham? Ya. Rasulullah bahagianya dalam sholat. Qurrata ayun, qurrata aini. Apa yang membahagiakan? Qurrata itu yang menyenangkan mata. Mata di sini adalah mata hatinya. Mata hati yang paling utama, mata hatinya. Maka jangan sampai, makanya kita ini diajarkan dalam di dalam Al-Quran apa itu? Allah ini zurriyatan qurrata ayun wa ja'ala Allah qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina rabbana ya rabbana min azwajina rabbana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Rabbana min azwajina, ya Allah berikanlah aku, ya Allah berikan aku pasangan-pasangan
dan keturunan yang qurrata ayun, yang menyenangkan mata hati. Sebab yang menyenangkan mata hati ini mintanya kita seharusnya lil mu'wadan wa ja'alna lil muttaqina, dan jadikan kami bagi orang-orang yang muttaqin layak menjadi pemimpin. Pertama, kita meminta sama Allah pasangan-pasangan, suami atau istri-istri yang qurrata ayun, yang menyenangkan mata. Istri-istri yang menyenangkan mata, pasangan yang menyenangkan mata. Ya, menyenangkan mata itu berarti tidak bulat, tidak bulat, tidak orang yang tidak salehah. Yang terus kemudian keturunan yang tidak bulat. Punya keturunan bulat, naudzubillah summa naudzubillah. Suruh ngaji kabur, suruh mondok tidak mau, suruh jadi orang soleh malah jadi orang yang ahli maksiat. Naudzubillah, itu merepoti anak-anak yang akan mengantarkan masuk neraka orang-orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita minta sama Allah supaya kita diberi pasangan yang keturunan yang qurrata ayun, yang menyenangkan mata. Tapi yang seperti ini juga dimulai dari orang tuanya. Inginnya anak-anaknya soleh-solehah, ahli ibadah. Bapaknya tidak pernah kasih contoh ahli ibadah. Bisa apa tidak? Susah apa susah? Susah ya. Keturunannya bapak ibunya tidak pernah menjadi orang soleh, tidak pernah kasih contoh orang ahli ibadah. Kepinginnya anak-anaknya jadi orang ahli ibadah. Ya ibaratnya telurnya entok dirami sama ayam. Paham? Walaupun dirami oleh ayam, dimunajati, ditirakati oleh ayam, jadinya nanti jadi ayam atau tetap entok? Tetap entok atau jadi ayam? Tetap jadi bebek atau jadi ayam? Jadi karena bapak itu penting, bapak ibunya itu penting. Kamu punya benih, orang tuanya punya benih, ingin jadi anak soleh-solehah. Bapak itu supaya anakku jadi soleh, ahli ibadah. Bapak tidak pernah ahli ibadah. Piye rotok repot? Repot apa repot? Repot ya, masya Allah. Yang berikutnya lagi wa amat tohar, dan adapun bersuci, faida ataita, maka tatkala mendatangi siapa kamu biar dengan toharah, bimakanika di dalam tempat kamu, wahwa temakanik itu, wahwa temakanik itu dorfuka, itu adalah wadah kamu, al-abad yang lebih jauh. Summa fi siabika, lantas di dalam pakaian kamu, wahwa utawi siabik gilafuka, itu adalah blongsongnya kamu. Pakaian ini blongsong, pakaian kamu itu casing kamu ya. Yang penting jangan terlalu terpaku dengan casingnya, hati kamu yang terpenting. Tapi juga penting, tapi pentingnya bukan utama ya, bukan utama. Summa fi basaratika, lantas di dalam kulit kamu, bahwa kulit kamu itu kosruka, itu adalah kulit kamu juga. Kosruk itu kulit. Kalau telur itu cangkangnya telur itu. Al-adna yang lebih dekat. Wala tagful, maka jangan melalaikan siapa kamu an lubbika, daripada hati kamu. Alladzi yang huwa lubuk, itu zatuka, zat kamu. Wa huwa zatuk, itu qalbuka, hati kamu. Jadi bersuci penting, mensucikan lahirnya penting, pakaian penting, tapi yang terpenting zat kamu itu adalah hati kamu. Fastahid, maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu lahu kepada qalb, tadhiron, di dalam mensucikan, bitaubah, dengan bertaubat, wan nadam, dan menyesal daripada perilaku dosa-dosa kamu, alama, atas perkara faroto yang telah yang telah lalu, sabaqo minaz dzunub. Faroto itu sabaqo minaz dzunub, artinya yang telah lalu daripada dosa-dosa kamu. Wa tasmimil azmi, dan menguatkan sejogati atau kemauan hati, alat tarki, atas meninggalkan sembrono, meninggalkan alat tarki, atas meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah.
fil mustaqbal, di dalam zaman yang akan dihadapi. Fatahhir, maka mensucikanlah siapa kamu dia dengan taubat batinaka, pada batin kamu. Fa innahu, maka sesungguhnya batinuk mauqi'u nadhari ma'budika, itu adalah adat. Saya punya kitab di sini maudhi, dalam kitab yang lain tulisannya itu dalam kitab saya mauqi, dalam kitab yang lain maudhi. Apa maudhi'u nadhari ma'budika, apa tempatnya melihat Tuhannya kamu. Jadi hati kamu, batin kamu itulah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu disucikan ketika kamu bersuci. Sucikan pula hati kamu, sucikan pula hati kamu dari hal-hal yang mazmumat, dari hal-hal yang tercela. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.